Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat-sehat dan baik-baik saja di hari ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang dilakukan apabila FC datang ke rumah lalu memaksa kita menyerahkan barang-barang yang ada di rumah kita, atau bahkan ya meminta barang yang kita beli melalui fasilitas pay letter yang mereka sediakan. Jadi kita akan membahas itu malam ini. Nah, kita akan bahas apa sih yang harus kita lakukan kalau ada FC datang ke rumah marah-marah terus meminta kamu harus mengembalikan barang yang kamu beli gitu. Misalkan kita beli handphone atau mungkin televisi melalui fasilitas pay letter yang ada di salah satu platform pinjaman online gitu ya. Kita belum bisa bayar, terus mereka datang ke rumah, terus mereka meminta kalau kamu nggak bisa bayar, serahkan handphone atau TV yang kamu beli melalui kami gitu kan ya. Nah, kalau mereka seperti ini, bicara seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tetap tenang dulu. Dan sampaikan kepada mereka ya. Mas, Pak, Mbak, atau mungkin Ibu kalau FC-nya perempuan, jelaskan. Dalam akad perjanjian kredit, barang yang saya beli itu bukan suatu objek jaminan atas hutang saya. Ya, jadi ya, barang yang saya beli menggunakan fasilitas pay letter kalian itu bukan jaminan atas hutang saya. Sesungguhnya jaminan kita dalam pinjol itu hanya foto dan data diri kita gitu, dan foto KTP kita. Itu jaminannya ya. Dalam pinjol ya, dalam fintech itu sudah jelas di aturan POJK nomor 5/10/2022 pasal 35 ayat 4 huruf E. Itu jelas ya, penyelenggara wajib memfasilitasi pengalian risiko ya, atas objek jaminan jika ada objek jaminan. Masalahnya dalam pinjol kita itu tidak ada objek jaminannya ya. Tidak ada objek jaminannya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, tapi kan kita beli barangnya pakai pay letter Bang. Betul, betul. Tapi ingatlah, barang itu bukan menjadi objek jaminan dalam perjanjian hutang piutang dengan pinjol. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nanti barang kalian disita oleh pihak FC dari pinjol tersebut. Lalu apa yang kita harus lakukan kalau mereka memaksa? Nah, gampang. Kalau mereka memaksa, minta aja. Coba tunjukkan, buktikan surat ya. Surat yang saya tanda tangani walaupun secara online ya, atau klausul yang saya tanda tangani. Itu menunjukkan kalau barang yang saya beli itu adalah merupakan suatu objek jaminan hutang piutang saya. Nah, dengan hal itu mereka pasti akan bingung untuk menjawab kalian ya. Minta aja, tunjukkan klausul bahwasanya saya menandatangani ya. Kalau barang yang saya beli menggunakan fasilitas pay letter kalian itu merupakan objek jaminan. Dan kalau kalian memaksa mengambil barang saya atau menyentuh barang saya bisa melaporkan kalian ke pihak kepolisian atas dasar perampasan barang milik saya. Tinggal pilih, tunjukkan aja surat klausulnya yang saya tanda tangani, atau kalian mau saya laporkan ke polisi atas dasar perampasan barang saya. Karena apa? Karena kasus ini ada terjadi. Seorang teman kita ya, itu menunggak pay letter dan didatengin ke rumahnya. Ternyata dia dipaksa untuk menyerahkan TV sama handphonenya. Padahal TV sama handphone itu tidak dibeli menggunakan fasilitas pay letter itu. Dia beli barang lain ya, berupa spring bed. Ternyata yang diambil TV sama handphonenya karena saking ketakutan. Nah, maka dari itu saya ngasih edukasi ke kalian. Apabila ada FC yang memaksa untuk menyita barang kalian ya, silakan minta ke mereka, tunjukkan klausul ya atas barang yang saya beli itu sebagai jaminan hutang saya. Kalau nggak bisa silakan Anda pulang gitu. Dan kalau Anda mau mengambil barang saya bisa lapor ke Anda ke pihak berwajib atau kepolisian atas dasar perampasan. Tinggal pilih saja.
Karena sejatinya utang piutang di pinjaman online atau pay later itu tidak ada hak atau tidak ada jaminan yang sebagai hak tanggungan kita gitu. Jadi tidak ada jaminannya selaku objek yang bisa disita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau ada FC memaksa meminta barang kalian, kalian tinggal bilang tunjukkan surat klausul yang menyatakan bahwa barang yang saya beli selaku objek jaminan atas utang saya, atau kalian mau berurusan dengan pihak berwajib karena memaksa untuk meminta barang saya. Seperti itu. Jadi harapan saya untuk teman-teman semuanya, jangan takut. Jangan takut apabila ada FC yang mentang-mentang ke rumah kalian ya. Kalau kalian dimaki-maki atau dibentak-bentak oleh FC, bentak-bentak dan maki-maki balik. Sesungguhnya rumah kalian adalah kekuasaan kalian. Jangan mau dibuat bulan-bulanan di rumah sendiri. Jangan mau ya. Jangan mau. Jadi kalau perlu memang ngajak ribut ya ribut sekalian gitu. Kalau ngajak ribut ya ribut sekalian. Tapi ingat jangan pernah memukul atau menyakiti FC yang datang gitu ya. Kita tidak boleh memukulnya. Kalau mau ribut ribut mulut. Jangan sampai ribut menggunakan tangan ya. Jadi seperti itu. Gunakan bahasa hukum yang baik. Pelajarilah peraturan-peraturan POJK ya. POJK nomor 05.10.2022 yang mengatur tentang fintech agar kalian lebih paham, lebih siap dalam menghadapi FC yang datang di kemudian hari. Seperti itu. Saya harap kalian semakin kuat mentalnya, semakin fokus untuk menghadapi fase-fase galbay di awal-awal ini ya. Itu dulu pesan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay pinjam.